Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah hadirin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menjalankan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk semua kaum muslimin. Dan alhamdulillah kita juga bisa menjalankan ibadah ini sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan dan dibebankan kepada laki-laki dari kaum muslimin, yaitu menjalankan salat fardu di masjid. Dan ini alhamdulillah tentunya dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa sadar dari dalam diri kita bahwasanya semua yang kita dapatkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki sejatinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa harta, baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa kesempurnaan jasad, baik itu berupa jasad yang alhamdulillah berfungsi, atau anak-anak dan keluarga yang saleh. Ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menitipkan ini kepada kita. Bukan kemudian kita pergunakan seenak hati kita, tidak. Bukan kemudian kita katakan bahwasanya ini milik saya dan saya bebas melakukan apapun, tidak. Tapi ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan bagaimana kondisi titipan yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya. Taubahnya seperti tukang parkir yang menerima titipan kendaraan dari konsumen, dari orang lain. Tentu tidak layak dan tidak patut bagi dirinya untuk mempergunakan kendaraan tersebut, terlebih memperlakukannya sesuai dengan kehendaknya, karena itu hanya sifatnya titipan. Dan demikian pula dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini merupakan titipan dari Allah. Ini merupakan sesuatu yang kelak Allah akan tagih. Allah akan tanya apa yang digunakan oleh
seorang hamba dengan barang titipan yang Allah titipkan kepadanya. Dan ini konsep hidup seorang muslim. Sehingga nggak ada istilahnya di dalam diri mereka mengatakan bahwasanya terserah saya, badan-badan saya, harta-harta saya mau pergunakan untuk berbuat maksiat, terserah saya. Alhamdulillah. Dan ini yang tidak mungkin ada di dalam prinsip hidupnya seorang mukmin. Oleh karena syukur ini jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, terus diingatkan, terus disampaikan. Dan syukur itu dimulai dengan hati kita. Kita akui bahwasanya ini semua bukan semata-mata dikarenakan kita hebat, bukan semata-mata dikarenakan kita cerdas, bukan semata-mata karena kita habiskan waktunya untuk mencari itu semua, bukan. Tapi itu semua izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia di luar sana yang keluar sekian jam akan tetapi mendapatkan yang sedikit. Dan betapa banyak di sana di luar yang keluar mungkin hanya sebentar, tapi Allah kasih banyak. Yang artinya ini semua merupakan titipan dari Allah. Yang banyak tidak perlu sombong dan yang sedikit tidak perlu minta. Karena semua yang Allah berikan pasti ada hikmah. Dan di balik itu kebaikannya sangatlah besar. Dan ini syukur yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan hati kita. Kita akui bahwasanya semua yang ada pada diri kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah, dan Allah kelak akan mintakan pertanggungjawaban. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Kita basahi lisan kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus basahi lisan kita, lidah kita dengan banyak-banyak membaca nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Kita banyak-banyak berzikir, kita banyak-banyak mengakui dan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita minta dengan nama-nama tersebut. Kemudian zikir ataupun syukur yang juga harus kita lakukan dan sebagai pembuktian adalah syukur yang dilakukan dengan anggota badan. Anggota badan kita, jasad kita itu harus bersyukur. Bukan hanya sebatas pengakuan dengan hati, bukan hanya sebatas ucapan dengan lisan. Akan tetapi perlu pembuktian dengan anggota badan. Dan inilah hakikat orang-orang yang benar-benar bersyukur tatkala benar-benar dia jalankan segala perintah Allah. Benar-benar dia jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pembuktiannya. Dan inilah yang dikatakan seseorang dengan abdan syakur, hamba yang bersyukur. Tatkala dia benar-benar menjadikan kehidupannya nikmat yang Allah berikan, itu dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk menabung tabungan dan perbekalan yang kelak dia butuhkan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan ini yang ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tegak lama berdiri salat tahajud. Sampai-sampai tamarat qadamah, sampai-sampai bengkak kaki. Aisyah bertanya, bukankah engkau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Maka apa jawab Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apakah aku tidak diperbolehkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwasanya semua yang aku dapatkan dari Allah harus aku syukuri. Dan bukti syukur tersebut adalah dengan senantiasa sujud, senantiasa ibadah, taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat abdan syakur, hakikat dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Dan 3 rukun syukur ini harus terus kita perbaiki, harus terus kita upgrade, harus terus kita perbaharui setiap harinya. Karena para ulama sebagian mereka mengatakan bahwasannya
sebatas mana nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, maka sebatas itu pula dia harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau memang kita terus mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla, tidak pernah terputus nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat bernafas, nikmat berjalan, nikmat memegang, nikmat merasa dan seterusnya, maka sebatas itu pula kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensinya kita harus terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seseorang ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah diiringi dengan ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya an-nasu muhtajuna ilal ilmi akthar min ihtiyajihim ilal akli wasyurbi. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu jauh lebih dibutuhkan dibanding kebutuhan dia untuk makan dan minum. Masya Allah jemaah. Imam Ahmad rahimahullahu taala Nasirus Sunnah, beliau mengatakan bahwasanya kebutuhan manusia kepada ilmu jauh lebih dibutuhkan dibanding butuhnya dia kepada makan dan minum. Limada? Kenapa? Li'annal akla wasyurba, karena makan dan minum itu dia lakukan satu kali atau dua kali sudah cukup. Akan tetapi hajatuhum ilal ilmi bi'adadil anfas. Tapi kebutuhan seseorang kepada ilmu itu terus dia butuhkan selama nafas itu masih berhembus. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menjalani kehidupan tanpa ilmu. Apa jadinya kalau kita berjalan tanpa ilmu? Kita berangkat dari rumah menuju suatu tempat tapi nggak punya ilmunya, atau bahkan kita nggak punya tujuan sama sekali keluar dari rumah. Apa yang terjadi? Tidak akan berfaedah nanti kegiatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena tidak ada ghayah, tidak ada tujuan dan tidak ada ilmu. Oleh karena jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ini salah satu upaya kita untuk bisa berjalan di atas ilmu, untuk kita bisa terus menjadi abdan syakur, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang tentunya kita harus belajar. Kita harus mendalami warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah tinggalkan. Dan kata Nabi SAW, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Yang barang siapa dia ambil itu warisan, maka dia artinya sudah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kalau manusia saat ini mereka berlomba untuk mendapatkan warisan orang tuanya, warisan keluarganya, maka ketahuilah bahwasanya warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala seseorang mengambilnya, maka dia mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat besar. Dan itulah yang dirasakan oleh para ulama, itulah yang dirasakan oleh qurun mufaddalah, 3 abad keemasan Islam. Tatkala mereka dekat dengan ilmu, maka kenikmatan yang mereka rasakan itu sangat luar biasa, tidak bisa diucapkan dengan lisan. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, "Lau arafal muluk wa abna'ul muluk ma 'indana laqataluna." Kalau seandainya para raja, anak-anaknya para raja, putra mahkota mereka tahu apa yang kita rasakan ketika menuntut ilmu, maka niscaya mereka akan berupaya untuk meraih kebahagiaan itu dari kita. Mereka bahkan akan memerangi kita demi untuk mendapatkan kebahagiaan yang dirasakan oleh para penuntut ilmu. Dan ini kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan langkah kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan dengan wasilah menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi dibacakan di awal, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan tujuannya untuk menuntut ilmu, bukan hanya sekedar ketemu dengan kawan, bukan hanya sekedar nanti membahas bisnis dan yang lain sebagainya, tapi dia tujukan, dia niatkan keluarnya dia menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan jalannya, langkahnya menuju ke surga. Subhanallah.
Dan ini jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, tidak bisa diresapi dan dirasakan, diyakini dan diamalkan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali oleh orang-orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak yakin, enggak akan dilaksanakan. Dan inilah keutamaan orang-orang yang beriman. Lelahnya mereka, capeknya mereka, sakitnya mereka, kalaupun perjalanan menuntut ilmu harus dilalui dengan kaki yang tertusuk duri atau ban motor kendaraan yang bocor, maka itu semua menjadi tambahan pahala dan penghapus dosa. Subhanallah. Dan ini yang akan diyakini oleh orang-orang yang beriman. Orang yang enggak beriman tidak akan yakin. Dan betapa banyak di luar sana jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum yang bahkan mereka tidak yakin dengan adanya azab kubur, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Dan ini musibah yang besar tatkala seseorang tidak memiliki keimanan di dalam hatinya. Tatkala seseorang hanya mendahulukan akal, mendahulukan kecerdasannya di atas dalil, di atas ayat Al-Quran, di atas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ini juga yang penting untuk kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak keturunan kita, agar mereka belajar ilmu, agar mereka juga memiliki keimanan yang kuat, yang kemudian ketika mereka menginginkan dan menambahkan kebahagiaan, mereka berupaya untuk terus melakukan ibadah. Mereka terus berupaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah hadirin azanillahu wa iyyakum, di antara salah satu amalan juga yang penting untuk kita amalkan dan tentunya untuk kita pelajari serta kita sampaikan kepada keluarga kita adalah al-muraqabah. Al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang penting jamaah. Ini yang penting. Makanya nanti kita akan bahas bahwasannya di antara sesuatu yang bisa menjadikan al-muraqabah ini muncul, yang pertama adalah al-iman. Adalah yakin. Kalau kita enggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib yang Maha mengawasi, kita enggak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala Allah Sami'un Basir, enggak ada muncul di dalam hati kita sifat al-muraqabah. Seseorang enggak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka tidak akan muncul namanya al-muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang insyaallah nanti kita akan bahas mudah-mudahan sampai kepada pembahasan ini ya. Dan tentunya sebelum itu kita penting untuk membahas tentang pengertian daripada al-muraqabah dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keharusan seseorang al-muraqabah. Nah, jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, al-muraqabah atau bahasa kita adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari kalimat raqaba yuraqibu. Ya. Raqaba yuraqibu itu sesuatu yang mengintai, senantiasa terus mengawasi. Kalau di kita ya, yang nyata, yang terlihat mungkin seperti CCTV. Ya. CCTV kita bahasakan dengan kamera pengintai, kamera pengawas, al-muraqib. Atau kalau di dunia kerja jamaah sekalian, Bapak-bapak, itu biasanya ada yang namanya pengawas. Seorang karyawan ketika datang pengawas biasanya mereka sangat antusias, sangat waspada. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang khawatir. Ya, sekali lagi,
Seseorang ketika bekerja kemudian akan datang pengawas, itu biasanya dia akan waspada, bahkan sampai khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir nanti akan ada catatannya. Bahkan khawatir nanti mungkin mereka akan bermasalah setelah nanti diawasi. Ini di masalah dunia. Masalah pekerjaan, seseorang sangat berhati-hati, sangat waspada luar biasa ketika nanti akan ada yang datang mengawasi. Atau seseorang yang ketika ingin melakukan perbuatan yang buruk, dia melihat CCTV, maka dia akan berupaya untuk memunculkan yang terbaik agar ketika dipantau, dilihat oleh CCTV tersebut, yang dimana di sana ada pengawasnya, maka yang terlihat adalah kebaikan. Yang dicatat dan diingat adalah hal-hal yang baik. Dan ini sekali lagi masih di dunia jemaah. Masalah dunia. Yang terkadang namanya pengawas manusia, ada di antara mereka yang mungkin luput, lalai, nggak terlihat, nggak nampak, atau bahkan naudzubillah di antara mereka tidak jarang yang mudah untuk disuap. Ketika dalam urusan pekerjaan ada seorang pengawas yang datang, kemudian diberikan sesuatu risyuah, dan ini muharram, ini yang dilarang di dalam Islam, bahkan termasuk dosa besar, yang kemudian lewat kesalahannya, tidak dilihat, tidak dicatat. Dan ini manusia. Atau CCTV tadi misalkan, CCTV-nya rusak, mati lampu, penyimpanannya penuh misalkan, atau yang lain sebagainya. Dan ini manusia, ini duniawi. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, Allah Subhanahu wa taala yang mengintai, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Yang Allah katakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, yang di langit maupun yang di bumi. Bahkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil barri wal bahri illa ya'lamuha. Enggak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui, jemaah subhanallah. Satu pohon yang jatuh, satu daun yang jatuh dari pohonnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana dia, pohonnya apa, daerahnya di mana, jatuhnya jam berapa, berapa jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Subhanallah. Dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang sempurna, yang semuanya akan ditampilkan. Yang oleh karenanya seseorang ketika menunggu hisab itu sangat-sangat lama, luar biasa. Tidak ada yang terlewat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah muraqabah. Inilah muraqabah yang perlu dimunculkan seorang hamba, yang perlu diamalkan oleh seorang hamba agar benar-benar dia menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian al-muraqabah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwasannya al-muraqabah dawamu ilmil 'abdi wa tayaqqunuhu bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala 'ala dhahirihi wa batinihi. Pengertian dari al-muraqabah adalah seorang hamba yang senantiasa mengetahui, meyakini di dalam hatinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala yang dia lakukan, baik yang bentuknya zahir, nampak di hadapan manusia, atau yang batin, atau yang tidak nampak di hadapan manusia, atau yang ada di dalam jasadnya, atau yang ada di dalam hatinya.
Oleh karenanya jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, kita wajib untuk memahami pengertian al-muraqabah supaya kita bisa mempraktekkan al-muraqabah. Dan itu sudah menjadi rumus. Tatkala seseorang ingin melakukan sebuah ibadah, maka dia harus tahu pengertian dari ibadah tersebut. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalankan dengan maksimal dan sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, al-muraqabah dawamu ilmil abdi. Seseorang atau seorang hamba yang senantiasa mengetahui, wa tayaqqunu, dan seorang hamba yang senantiasa yakin, bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala, dengan maha mengetahui dan maha melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ala zahirihi wa batinihi, terhadap perbuatan sesuatu yang muncul dari dirinya, baik yang zahir maupun yang batin. Ini perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Fastidamatu lihadzal ilmi wal yaqin wa hiya thamratu ilmihi bi anna Allah subhanahu raqibun alaihi, nadhirun ilaihi, sami'un liqawlihi, muttali'un ala amalihi kulla waqtin wa kulla lahzah. Sehingga jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, masih lanjutan dari perkataan beliau sebagai penjelas dari pengertian al-muraqabah tadi, beliau menambahkan penjelasannya. Fasdidama, maka kontinunya seseorang, terus berkesinambungannya dia di dalam meyakini, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap sesuatu yang shadir, sesuatu yang muncul dari dirinya, maka inilah yang nanti akan memunculkan tamroh. Tamroh itu buah. Ya, buah itu kan hasil, jemaah. Jadi kalau hasil itu nanti di akhirnya. Dan pastinya ketika kita menunggu hasil itu butuh proses. Artinya kalau seseorang di dalam hatinya dia yakin, di dalam pikirannya dia mengilmui bahwasanya Allah terus mengawasi dirinya, maka akan muncul nanti namanya tamroh. Muncul namanya hasil, konsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus melihatnya, terus mendengar ucapannya. Allah Subhanahu wa taala terus mengintainya. Dan itu terjadi kulla waqtin wa kulla lahzah. Itu terjadi di setiap detik kehidupan manusia. Dan ini sekali lagi jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat besar yang terkadang di antara kita sulit untuk memunculkan sifat muraqabah. Sulit untuk menancapkan di dalam hatinya rasa yakin bahwasanya Allah Maha mengetahui. Sehingga apa hasilnya? Mereka kemudian melakukan kemaksiatan. Mereka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang berbahaya jemaah, azanillahu wa iyyakum. Makanya perkataan yang masyhur yang perlu kita ingat, bahwasanya la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala pandangannya hina di mata kalian. Maksudnya jangan sampai kalian meremehkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan di antara manusia ketika ada pengawas, ketika ada CCTV, dia jauh lebih takut dibandingkan ketika tidak ada CCTV, tidak ada pengawas. Apakah yang dimaksud oleh mereka yang berani melakukan perbuatan maksiat ini, Allah tidak mengawasi mereka? Allah tidak melihat mereka? Allah tidak mengetahui perbuatan mereka? Kalau memang demikian, maka inilah yang tadi diingatkan, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaih. Jangan jadikan pandangan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah remeh di hadapanmu. Nauzubillah.
Dan inilah yang dimaksud dengan al-muraqabah. Kemudian jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk terus al-muraqabah, terus merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala terus memperhatikan perbuatan seorang hamba. Di dalam surat Al-Fajr ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Ya. Sesungguhnya Rabbmu itu terus mengintai. Ya. Mirsad itu kalau di dalam bahasa kita seperti seorang pemburu, ya, seorang pemburu yang datang ke hutan, kemudian dia berusaha untuk membidik sasarannya. Bayangkan seorang pemburu kalau seandainya dia tidak fokus, kalau seandainya dia lengah, lalai, apakah dia dapat buruannya tersebut? Maka jawabannya tidak. Ya. Karena yang namanya buruan itu akan mudah lari. Oleh karenanya butuh fokus yang luar biasa. Terus memperhatikan, terus mengintai. Dan itu pengertian di dalam bahasa kita dari kalimat al-mirsad. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu terus mengintai, maksudnya Allah Subhanahu wa taala terus mengawasi perbuatan-perbuatan seorang hamba. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan yasma'u wa yara. Maksud daripada al-mirsad, Allah mengintai, maksudnya adalah Allah mendengar dan Allah Maha melihat. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala terus mengetahuinya. Allah terus melihatnya. Allah terus mendengarnya. Dan di dalam hadis yang lain, jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, hadis yang masyhur, dan ini yang juga harus menjadikan sebagai landasan kita. Kita jadikan sebagai landasan kita di dalam bermuamalah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun kalian berada. Subhanallah. Pesan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, di rumah atau di luar rumah, di kota kalian atau di luar kota kalian. Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, di tempat yang ramai atau di tempat yang sepi. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Makanya hadis ini menjadi hadis yang sangat-sangat perlu diperhatikan, menjadi fondasi utama di dalam seorang mukmin bermuamalah. Dalam kehidupan seorang mukmin. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah Nabi SAW berpesan untuk bertakwa, maka Nabi SAW mengatakan, iringilah perbuatan yang buruk yang engkau lakukan dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, apa efek yang dirasakan? Apa yang Allah berikan? Allah akan hapus perbuatan buruk yang dilakukan. Jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum. Kita koreksi, kita tanyakan, apakah ada di antara kita yang dalam satu harinya tidak melakukan dosa? Ada jamaah? Ya. Tidak ada di antara kita yang luput dari dosa. Adakah di antara kita yang setengah harinya tidak melakukan dosa? Nah ya jemaah, banyak di antara kita dosanya. Di antara kita banyak sekali dosanya. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Nabi SAW mengatakan dengan isi mubalaghah, yang artinya manusia, anak Adam itu semuanya pasti banyak dosa dan dia lakukan berulang kali. Dan dosa yang banyak, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, baik dia lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja,
baik dia sadari atau tidak dia sadari. Dan ternyata Islam memberikan jalan keluar yang mudah. Karena Islam hakikatnya adalah yusrun. Islam itu ajaran yang mudah. Apa di antara salah satu solusi yang bisa dilakukan? Atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau memang kita merasa dan kita yakin bahwasanya kita itu banyak dosa salahnya, maka banyak-banyak melakukan kebaikan. Banyak-banyak melakukan hal-hal yang baik, dilihat atau tidak dilihat. Dimanapun kita berada, lakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita butuh untuk menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja atau bahkan yang sengaja kita lakukan. Dan ini luar biasa jemaah sekalian, hadis yang besar yang memesankan kepada kita agar kita terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menunggu ada orang yang melihat baru kita berinfak. Tidak perlu menunggu ada orang yang menjanjikan reward, hadiah, kemudian kita melakukan kebaikan. Tidak perlu. Kenapa? Karena itu kita butuhkan. Kalaulah seandainya seseorang tidak menjanjikan reward, hadiah kepada seseorang yang melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kebaikan itu kepada kita semua. Kalau saja manusia menjanjikan mungkin sekian juta hadiahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Ketika seseorang berinfak 1000 dikalikan 700 kali lipat. Ini baru 1000 jamaah. Dan bagaimana kalau banyak? Dan itulah Islam yang memberikan konsep hidup kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa al-muraqabah. Kita harus senantiasa terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang lainnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah azallahu iyyakum. Di antara kita mungkin ya ada yang berupaya untuk menaikkan derajatnya atau meninggikan atau seorang merasa takjub dengan orang-orang barat sana, dengan orang-orang kafir. Karena apa? Mungkin sebagiannya mereka melihat ada kebaikan di dalam hubungan interaksi sosial. Atau yang lain mungkin melihat kondisi umat Islam di daerahnya memiliki pergaulan yang kurang baik. Jamaah sekalian azanillahu iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasannya Islam sudah paripurna dan sudah sempurna. Dan kesempurnaan Islam itu mencakup segala hal. Dan kesempurnaan Islam itu bisa diterima dan dilakukan di setiap waktu, di setiap abad, di setiap zaman. Dan di antara konsep yang telah diajarkan di dalam Islam adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Perlakukanlah manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini konsep yang sudah dibuat oleh Islam. Sehingga kalau kita lihat kepada aturan-aturan yang Allah telah jelaskan, baik di dalam hukum pidana, baik di dalam hukum perdata, semua sudah Allah jelaskan dan Nabi SAW telah jelaskan, itu semuanya dari hikmah yang besar. Isinya semuanya adalah keadilan jamaah. Kalau memang benar-benar setiap dari kita menerapkan itu semua di dalam kehidupannya. Akan tetapi jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, tidak jarang di antara kita yang banyak kiblatnya itu ke barat. Maksudnya kepada orang-orang kafir, orang-orang barat. Ya. Sehingga apa? Sehingga yang mereka terima dari orang kafir tersebut kemudian mereka amalkan, mereka lakukan. Padahal kalau dilihat sendiri bagaimana peradaban di luar sana, di barat sana, di Eropa sana, negeri kafir sana, maka kita dapat pergaulan yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki konsep al-muraqabah. Karena mereka
tidak yakin bahwasanya ada yang mengawasi mereka, ada yang memberikan balasan kepada mereka dari setiap perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka tidak jarang yang tidak yakin dengan adanya Tuhan pencipta yang wajib disembah. Dan jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, hadis ini sekali lagi adalah hadis yang besar yang memberikan konsep kehidupan seorang muslim. Konsep yang sangat luar biasa yang kalau benar-benar dipraktikkan maka akan muncul masyarakat yang aman, damai, sejahtera, sentosa. Ini sebenarnya kuncinya. Dan inilah yang sebagian para da'i sampaikan kepada kita, pentingnya hablum minallah wa hablum minannas. Konsepnya dari hadis ini jemaah. Apa hablum minallahnya? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita wajib untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita butuh takwa jemaah. Allah enggak butuh ibadah kita. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukurnya seorang hamba terhadap nikmat Allah tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan kufurnya seorang hamba, bermaksiatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsep yang besar. Hablum minallah. Kita yakin bahwasanya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adab kita, hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi adalah kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini bentuk dari balasan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang bisa mempraktekkan tentang kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dia adalah taat menjalankan perintah Allah dan Allah janjikan dengan dihapuskannya dosa. Dan jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, banyak sekali ibadah-ibadah yang ringan, yang kecil, yang mudah, tapi luar biasa pahalanya besar. Bisa menghapuskan dosa, bisa mengangkat derajat seseorang. Seseorang yang diantaranya adalah seseorang yang berwudu dari rumahnya. Dia wudu ingin ke masjid sholat, maka wudunya tersebut, sucinya dia dari rumah ke masjid, menjadikan dosa-dosanya berkurang ketika dia melangkahkan kakinya ke masjid. Menjadikan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, dengan dia berwudu maka gugur segala dosa yang dilakukan oleh anggota wudu yang dia basuh. Subhanallah. Kenapa jemaah Allah berikan kemudahan ini? Karena Allah Maha mengetahui bahwasanya hamba-hambanya itu banyak dosanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwasanya hambanya itu banyak maksiatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sediakan janji-janji yang besar. Dan Allah la yukhliful mi'ad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyelisih janjinya. Oleh karena jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, tatkala al-muraqabah sudah muncul di dalam diri seorang hamba, maka dia yakin bahwasanya sejatinya dia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang butuh untuk diampuni dosanya, dia yang butuh kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dia yang butuh untuk dinaikkan derajatnya nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang butuh, bukan Allah yang butuh. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan pengertian dari al-muraqabah diawali dengan dawam. Dawam itu kalau diartikan di dalam bahasa kita daily. Apa daily itu? Rutin, terus continue jemaah. Artinya apa? Dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, maka dia terus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsepnya yang besar. Hablum minallahnya jelas. Kita memberikan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu bertakwa, dan sejatinya itu kebutuhan kita jemaah. Ya, sekali lagi kita yang butuh. Dan ternyata Allah memberikan keutamaan yang besar, dosa kita diampuni, dosa kita dihapuskan. Kemudian hablum minannasnya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
Islam sudah mengajarkan ini jemaah sekalian. Azanillahu wa iyyakum. Kalau kita mengatakan bahwasannya di dalam kehidupan ada norma, maka Islam sudah menjelaskan itu semua. Kalau sebagian kita mengatakan ya, seorang yang muda menghormati yang tua, Islam sudah mengajarkan itu semua. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Allah yang menyempurnakan. Allah telah benar-benar paripurnakan. Sudah selesai. La ziyadata wa la naqas. Enggak perlu lagi ditambah, tidak perlu lagi dikurang, sudah cukup semuanya. Kalau memang ingin dapat kebahagiaan, maka pelajari Islam. Kalau pengen dapat ketentraman, pelajari Islam. Kalau pengen dapat kenyamanan, pelajari Islam. Dan apapun yang dipelajari, coba diamalkan. Maka benar-benar akan dia dapatkan keutamaan yang besar jemaah. Cuma memang jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, yang sulit itu bersabar jemaah. Ya. Yang sulit itu iman, yakin. Seseorang kalau tidak bersabar, ujian yang dia dapatkan mungkin dia akan keluh kesah. Mungkin dia tidak terima dengan takdir, naudzubillah. Bahkan tidak jarang di antara manusia kemudian malah mencaci maki yang memberikan dan memutuskan takdir, yaitu Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah. Dan ini masuk bagian dari akidah yang penting. Dan ini juga perlu dibahas jemaah sekalian, karena di antara manusia itu terkadang jahil di dalam masalah akidah. Dan muraqabah sebenarnya masuk di dalam ranah akidah, karena akan muncul dari keyakinan. Ya. Masalah takdir ini juga adalah masalah yang penting yang perlu untuk dibahas. Dan insyaallah mudah-mudahan di sini sudah banyak dibahas, terutama masalah-masalah takdir, karena tidak jarang di antara manusia yang jatuh di dalam kesalahan, kesesatan dikarenakan salah di dalam memahami konsep takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian azanillahu wa iyyakum. Dalil dari hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya pentingnya kita muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara upaya tersebut adalah kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak hambanya, yaitu hak manusia sesama kita. Jemaah sekalian azanillahu wa iyyakum. Ya, masih banyak sebenarnya dari dalil yang menceritakan tentang anjuran syariat untuk terus muraqabah, untuk terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita ringkas saja, ya, di antaranya yang paling inti dari al-muraqabah adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Jibril. Tatkala Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsan. Ya, masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Ihsan jemaah. Alhamdulillah. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal ihsan? Akhbirni wa mal ihsan." Ya, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Setelah di awal bertanya tentang Islam, kemudian tentang iman, baru kemudian yang terakhir tentang ihsan. Dan inilah derajat yang tinggi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Nabi SAW menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu. Seolah-olah di dalam dirimu engkau merasa yakin bahwasanya Allah itu melihat. Seolah-olah engkau melihat bahwasanya Allah itu melihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kalaupun engkau tidak bisa melakukan itu, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihatmu. Dan ihsan di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ketika seseorang ingin mencapai derajat ihsan, maka yang paling tinggi adalah tatkala dia merasa bahwasanya seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya seolah-olah dia melihat bahwasanya Allah melihat dia melakukan ibadah. Seperti yang tadi kita jelaskan, manusia kalau diawasin itu jamaah, dia akan semangat. Manusia itu ketika dilihatin, dipantau, itu dia akan hati-hati, dia akan waspada, dia nggak sembarangan. Ya. Kerjanya hati-hati, pelan-pelan, ya. Nggak santai, semua dikerjakan. Tapi kalau nggak ada yang ngawasin, mungkin nyantai sedikit, ya. Nyantai, atau bahkan mungkin tidak jarang dilewati. Ini kalau nggak ada yang melihatnya, kalau nggak ada yang mengawasi. Fa'ilam takun tara, kalaupun dia tidak bisa memunculkan perasaan ini, memunculkan sikap ini, fa'innahu yaraka. Tapi cukup yakin dengan hati bahwasanya Allah pasti melihatmu. Allah itu maha melihat. Dan ini para ulama menjelaskan ini yang dimaksud dengan al-muraqabah. Ini juga yang dimaksud dengan al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya al-muraqabatu hiya at-ta'abbud bismihi ar-raqib. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya seseorang ketika merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia sedang beribadah kepada Allah di dalam mengaplikasikan bahwasanya Allah itu memiliki nama Ar-Raqib. Allah memiliki nama yang maha mengintai, yang maha mengawasi. Dan ini jamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Dan seluruh nama dan sifat Allah adalah al-kamal, ghayatul kamal, maha sempurna, paripurna kesempurnaannya. Dan ini ketika seseorang memahami tentang hakikat nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismihil Hafidz Al-Alim As-Sami' Al-Basir. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah itu punya nama Al-Hafidz. Apa itu Al-Hafidz? Yang Maha menjaga. As-Sami' yang Maha mendengar. Al-Basir yang maha melihat. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Faman aqila hadhihi al-asma' wa ta'abbada bi muqtadaha hasalat lahu al-muraqabah. Maka barang siapa yang dia beribadah diawali dengan keyakinannya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dan paham makna kandungan yang dalam dari nama-nama Allah ini, maka akan muncul dengan atau ibadah yang namanya al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin azani Allah wa iyyakum. Kita sampai jam berapa ini jamaah? Sampai jam 6? Nah. Hah? Cukup. Nah. Baik, jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Yang terakhir mungkin yang Anda ingin sampaikan terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, ya. Nabi pernah berpesan jamaah, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dengan malu yang benar-benar hakiki. Ya. Para sahabat ketika itu mengatakan bahwasannya mereka malu, mereka juga memiliki malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para sahabat ketika itu tidak mengatakan haqqal hayat, ya, sebagai bentuk ketundukan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak merasa tinggi dengan mengatakan bahwasanya kami sudah melakukan malu yang sebenar-benarnya. Akan tapi kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya malu yang sebenar-benarnya yang harus dipraktekkan oleh seseorang adalah antahfadhar ra'sa wa ma'wa, adalah tatkala seseorang menjaga kepala dan yang sekitarnya. Dia jaga kepalanya jangan sampai bermaksiat,
dia jaga matanya, jangan sampai bermaksiat, dia jaga telinganya, jangan sampai bermaksiat, dia jaga lisannya, jangan sampai bermaksiat. Wal batn wa ma hawa, dan dia juga menjaga perutnya dan apa yang ada di sekitarnya. Jangan sampai dia bermaksiat dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dan barang siapa yang sudah mempraktekkan ini, maka sejatinya dia telah berbuat malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sebenar-benarnya. Dan ini jamaah azanallahu wa iyyakum merupakan bentuk muraqabah yang besar tatkala seseorang menjaga nikmat yang Allah berikan untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, ya, terkait dengan kiat-kiat untuk kita memunculkan muraqabah, insyaallah mungkin akan kita pelajari di pertemuan yang lain atau bisa dibahas dan dikaji oleh asatidzah yang lainnya. Dan ini diantara bentuk upaya kita untuk bisa melakukan ibadah yang besar ini. Sekali lagi jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, muraqabah diantaranya akan muncul tatkala seseorang memiliki keimanan yang besar. Oleh karenanya tancapkan dengan kuat di dalam hati kita keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa memunculkan muraqabah, kita bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mudah kemaksiatan itu muncul dari dalam diri kita, dan kita dengan nikmat merasakan luar biasa manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, pembahasan kita di kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah berasal dari anak pribadi karena keterbatasan ilmu dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari hal yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa